pertama tentu kami menyampaikan terima kasih bahwa dari berbagai lembaga survei PDI Perjuangan tetap menjadi yang teratas, dipercaya oleh masyarakat Indonesia. Nah, eh, tentu ada beberapa poin yang perlu saya sampaikan terkait dengan temuan-temuan dalam survei yang sudah disampaikan oleh Bung Burhan tadi, begitu ya. Nah, terutama eh, survei ini dilakukan sebelum Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya. Karena Majelis Kehormatan itu tanggal 7 kalau tidak salah ya. Nah, survei dilakukan pada tanggal 27 sampai 1 November. Nah, kalau kita runut ke belakang tentu putusan Mahkamah Konstitusi tanggal 16 Oktober lalu ya itu kan kalau kita lihat, saya kalau merujuk Tempo itu ada turbulensi juga di Pak Prabowo pada saat itu, bahkan beliau sempat berkonsultasi ada tren penurunan begitu setelah pasca putusan Mahkamah Konstitusi jika berpasangan dengan putra Pak Jokowi, putra presiden gitu. Nah, ini kalau saya lihat apakah ini tidak terpotret apa bagaimana saya nggak tahu. Nah itu tentu teman-teman indikator yang bisa menjawabnya secara utuh begitu ya. Karena kalau kita lihat pasca putusan MK itu ya ada terjadi penurunan. Maka kemudian deklarasi pengumuman deklarasi Pak Prabowo berpasangan dengan siapa putra presiden juga kemudian diundur sampai melakukan konsultasi-konsultasi sehingga semua bisa berterima kira-kira gitu baru kemudian dideklar. Nah, tentu ya kalau kita melihat tren survei, jadi saya nggak tahu dari angle mana diambil begitu ya. Nah, kita harapkan nanti survei ini ke depan bisa memotret secara utuh sehingga publik tidak disajikan angle-angle tertentu saja begitu ya. Nah, apapun ya skandal ya kalau saya sebut itu putusan Mahkamah Konstitusi skandal dan sabotase konstitusi itu. Ada hal yang mendasar di sana ya. Kalau kita potret ya pendapat di publik. Nah tentu tadi Bung Burhan menyampaikan secangkir kopi begitu ya di dalam gelas. Saya rasa kalau mengambil Twitter atau sosial media beberapa media sosial ya, terasa tadi yang secara eksplisit disampaikan Bung Burhan, seakan-akan Twitter itu menjadi satu-satunya sumber informasi. Sementara ya di masyarakat sampai ke desa-desa saya rasa banyak menggunakan platform lain selain media-media konvensional. Nah terkait dengan saya nggak tahu ya apakah survei ini dia tidak bisa memotret suasana kebatinan masyarakat yang sesungguhnya ya ketika tahu bahwa ketua MK itu adalah paman dari salah satu kandidat calon wakil presiden. Nah itu kan terjadi penurunan juga. Nah kemudian apalagi setelah putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang sudah memutuskan ketua MK melanggar kode etik berat. Nah tentu ini juga akan mempengaruhi persepsi-persepsi publik karena kalau saya turun ke bawah begitu ya, masyarakat yang saya temuin itu ya bukan hanya pemilih PDI Perjuangan, tetapi ada dari pemilih ketika 2019 lalu Pak Jokowi dan bukan, itu pun kaget. Kok gini? Nah begitu loh. Apakah hal-hal begini ini tidak terpotret secara umum gitu ya? Ya tapi dengan tentu dengan responden 1220 ya mungkin belum bisa memotret itu secara utuh. Tapi yang saya tangkap dari suasana kebatinan masyarakat ada hal yang
eh, apa eh, terluka dari masyarakat itu tentang putusan MK itu. Terlepas tadi sudah disampaikan juga tadi ya beberapa survei-survei ininya. Nah, kalau kita lihat lagi kemudian ya dalam tadi berpengalaman dalam pemerintahan, survei Pak Prabowo nggak salah itu dengan pasangannya ada 53%. Yang kalau di masyarakat bawah kita tanya, loh, ya kan, kok bisa ya? Gitu loh, Mas Burhan. Kok bisa ya? Baru 2 tahun kok wali kota, pengalamannya apa? Justru mempertanyakan pengalaman. Tetapi dalam potret survei ini, berpengalaman dalam uh, pemerintahan, dalam politik dan pemerintahan, ini malah di atas 50%, ada kalau nggak salah tuh di 53% kalau nggak salah tadi saya lihat itu. Nah ini kan berbanding terbalik ya, saya nggak, ya itu yang maksud saya potret-potret ini dengan responden yang sangat terbatas 1220 tadi, apakah dia menurut saya ya dia belum mampu memotret secara keseluruhan tadi itu. Eh, Maka tadi muncullah tentang apa berpengalaman dalam politik dan pemerintahan gitu. Sementara kita tahu secara anggota partai politik juga karena waktu itu dicalonkan dari PD Perjuangan uh, masih baru pada saat itu ketika menjelang pencalonan baru dapat KTA partai mendaftar sebagai anggota partai politik ya. Kemudian dalam pemerintahan juga baru 2 tahun. Nah kan ini absurd menurut saya ketika disurvei Itu temuannya malah Bung, 53%. itu Gitu Prabowo, loh. Bung Masinton. Itu Prabowo bukan Gibran. Iya, tapi di situ iya, tapi Prabowo dan pasangannya kan ada Oh iya, situ Prabowo dan betul. pasangannya. Kalau Prabowo saja saya paham. Iya betul. Tapi kan ketika itu simulasi dipasangkan dia kan Prabowo dan pasangannya Pak Ganjar dan Pak Mahfud, Pak Anies dengan Pak Muhaimin gitu kan. Nah, jadi menurut saya ya ada beberapa yang belum terekam secara utuh dalam potret survei ini yang sesungguhnya ya berbanding apa kalau yang saya potret sendiri di masyarakat gitu ya kalau di Jakarta kebetulan dapil saya Jakarta merasakan baik itu pemilih PDI dan bukan PDI ya baik itu pemilih Pak Jokowi 2019 maupun yang bukan pemilih Pak Jokowi komentarnya nyaris sama gitu kok anak kok bisa merubah hukum dan undang-undang hanya untuk kepentingan keluarga gitu. Nah itu udah menjadi pertanyaan umum sekarang di publik. Kemudian, loh kok bisa eh tadi ya dari PD Perjuangan nggak nyalon dari PD Perjuangan kira-kira begitu, Bung. Saya coba menginikan membahasakan masyarakat di bawah itulah pertanyaan-pertanyaan gitu. Jadi menurut saya adalah bahwa eh, ini masih sangat dinamis dan ya dan tentu tadi ya seperti yang disampaikan Bung Burhan ada yang dari potret temuan-temuan di lapangan ada yang belum sinkron gitu ya dengan situasi hari ini. Nah, tentu bagi kami ini politik yang masih sangat dinamis dan kami dari beberapa survei yang kami lakukan juga trennya Pak Ganjar itu justru uh, mengalami peningkatan begitu Bung ya. Jadi kami sangat optimis karena kerja-kerja politik kami adalah mengajak masyarakat untuk memenangkan Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu untuk satu putaran. Nah tentu ini harus kita kawal semua nih proses politik pemilu 2024 ini agar bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate. Tentu harus dengan pemilu yang bisa terselenggara jujur, ya adil dan hasilnya bisa terpercaya seperti itu. Dan tentu kerja-kerja kami PDI Perjuangan tentu fokus untuk memenangkan Pak Ganjar dan Prof Mahfud dan juga dengan elemen-elemen partai lainnya dan juga elemen-elemen relawan maupun organisasi-organisasi lainnya. Seperti itu, Bung. Jadi kami sangat yakin ya kalau pemilunya ini berlangsung secara jujur dan kita kawal sama-sama, kami yakin Pak Ganjar dan Prof Mahfud itu bisa unggul dalam satu putaran. Demikian, Bung.
Makasih, makasih Bung Masinton. Makasih Bang Masinton atas komentarnya. Ini tadi Ya, ada terima kasih. beberapa catatan mengenai pertanyaan. Sebenarnya komentar sekaligus pertanyaan, apakah ada yang belum terpotret gitu dari survei ini secara utuh? Karena menurut Bang Masinton, pengalaman di lapangan yang terjadi justru masyarakat tampaknya justru melihat bahwa putusan MK ini bermasalah gitu. Dan juga tadi ada pertanyaan mengenai pengalaman di pemerintahan kepada pasangan Prabowo Gibran yang dipertanyakan oleh Bang Masinton ya, mengapa tinggi sekali walaupun di kenyataannya Gibran masih sangat baru gitu. Oke, mungkin nanti Mas Buran akan menanggapi, tapi sebelum itu saya minta kesediaan Mbak Grace untuk menanggapi hasil survei ini, baik dari sudut pandang PSI, kemudian kenaikan suara Prabowo yang diusung oleh PSI, serta isu-isu politik dinasti, anak-anak muda, dan pencawapresan Gibran. Silakan Mbak Grace. Terima kasih Mbak Rizka, Mas Burhan. Mohon izin Bang Masinton dan juga Kang Saan. Mungkin saya ingin juga mengapresiasi ini, saya tahu kerjaan teman-teman yang luar biasa untuk melakukan survei nasional, dan saya tidak punya keraguan bahwa survei nasional dengan metode tatap muka responden 1.200 orang jika dilakukan dengan metodologi yang benar itu sudah cukup merepresentasikan populasi. Di awal survei sudah dijelaskan metodologinya oleh Mas Burhan begitu ya. Jadi meskipun cuma 1.200 tapi ada tahapan-tahapan yang dilakukan, dan saya apresiasi teman-teman, saya percaya pada kredibilitas indikator Mas Burhan dan kawan-kawan, dan juga metodologinya pastilah baik. Saya ada 3 poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kalau dikatakan pemilih itu tidak peduli atau ada sabotase dan sebagainya, saya melihatnya justru dari survei ini terlihat bahwa pemilih kita itu justru semakin cerdas melihat bahwa ini kita sedang ada di dalam kontestasi, sebuah perlombaan, di mana perlombaan ini sudah dimulai, pesertanya sudah berlari, dan garis finishnya ada di 14 Februari. Pemenangnya nanti ya hanya satu gitu. Dan oleh karenanya, manuver dari semua peserta harus dibaca sebagai upaya untuk memenangkan perlombaan. Jadi ternyata isu-isu yang kerap dimainkan oleh kubu tertentu terkait dengan isu dinasti, kemudian isu memainkan, mengubah undang-undang, kemudian sampai isu pengkhianatan, itu sudah bisa dibaca oleh pemilih, oleh masyarakat bahwa ini adalah bagian dari upaya para kontestan untuk memenangkan pertandingan. Jadi mereka bisa membacanya seperti itu. Oleh karenanya, bukannya publik tidak peduli terhadap isu-isu terkait dengan apakah hasil MK itu diintervensi atau tidak dan sebagainya, tapi publik sudah bisa memahami bahwa ini adalah sebuah kontestasi, begitu ya. Oleh karenanya isu dinasti, kemudian isu pengkhianatan ternyata justru tidak membawa hasil yang seperti yang diinginkan oleh yang melemparkan isu, tidak berhasil menggiring opini publik untuk kemudian menurunkan kepercayaan mereka pada pasangan Prabowo Gibran, dan bahkan bisa dikatakan malah backfire, menembak kaki sendiri. Justru pihak-pihak yang melemparkan isu sehari-hari ini kalau dipotret dengan survei malah mengalami penurunan dukungan, dan yang menikmati kenaikan justru pasangan Mas Anies dan Caimin yang duduk tenang-tenang melihat drama sinetron ini bermain begitu kan. Itu satu. Kemudian kedua, gencarnya serangan terhadap pasangan Prabowo Gibran juga termasuk serangan yang begitu kuat terhadap Presiden Jokowi justru membuat pendukungnya semakin solid. Kita lihat bahwa orang-orang yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi semakin solid meninggalkan pasangan tadi yang terbaca dari survei dan presentasinya Mas Burhan, meninggalkan Pak Ganjar Mahfud dan kemudian solid merapat ke
pasangan Prabowo Gibran yang juga dari survei terbaca bahwa mereka ini para pemilih sudah 60% lebih kalau saya tidak salah ingat sudah tahu bahwa dukungan Pak Prabowo itu ada dukungan Pak Jokowi itu ada di Prabowo Gibran. Jadi justru serangan-serangan ini membuat pemilih semakin solid dan anak-anak muda terutama dari Gen Z dan milenial menemukan representasinya di majunya Gibran, di sosok Gibran. Ini sebuah berita yang tentu menggembirakan. Gibran sebagai salah satu pemimpin muda, kepala daerah muda yang hari ini paling berprestasi ya. Pasti Anda banyak juga pemimpin-pemimpin kepala daerah muda lainnya yang berprestasi. Gibran antara lain kita tahu indeks toleransi di Solo itu naik signifikan di dalam masa Gibran memerintah, pernah diremehkan sebagai bocah ingusan, tapi berhasil membuktikan bahkan di masa pandemi sekalipun UMKM Solo itu bisa menembus sampai dengan pasar Eropa. Jadi anak-anak muda malah lebih bisa clear melihat dan menemukan representasi mereka di dalam sosok Gibran dan diapresiasi dengan positif. Kemudian yang ketiga mungkin catatan saya juga adalah ini yang selalu diserukan oleh Pak Jokowi juga agar mari kita berpolitik yang santun dan santuy. Ini adalah sebuah kontestasi 5 tahunan, tapi tolonglah jangan terus menebar fitnah dan juga kebencian yang akan membelah masyarakat. Karena pada akhirnya ini akan membuat publik bingung gitu ya. Dan ternyata kalau dari gambaran survei yang terpotret dalam survei hari ini, yang melakukan serangan-serangan dan fitnah itu justru akhirnya tidak juga mendapatkan hasil yang positif gitu. Jadi kalau tidak ada hasil yang positif yang didapat, masyarakat jadi terpecah. Mari kita berpolitik yang santai aja, dilemesin aja. Jangan lagi keluar narasi-narasi yang membelah masyarakat kita. Mari kita masuk ke pertarungan gagasan, jangan lagi pertarungan perasaan. Mungkin itu catatan saya sampai di sini dulu, nanti kita diskusi lagi. Terima kasih. Oke, makasih Mbak Grace atas komentarnya. Yang beberapa saya catat adalah kalau menurut Mbak Grace survei ini sudah merepresentasikan populasi pemilih Indonesia dan menurut Mbak Grace justru masyarakat sudah lebih cerdas memahami ini sebagai kontestasi dan dalam kontestasi ada upaya untuk memenangkan para kontestan jadi sebagai strategi. Sebaliknya justru menurut Mbak Grace mengenai politik dinasti itu tidak berhasil sebagai satu isu dan malah membuat dukungan pada Jokowi makin solid yang tercermin dalam dukungan pada Prabowo Gibran yang makin naik. Dan kemudian Mbak Grace juga menggarisbawahi perkataan Presiden Joko Widodo agar berpolitik ini dengan pertarungan gagasan, bukan perasaan. Saya kira itu tadi poin-poin dari komentar Mbak Grace. Terima kasih Mbak Grace atas komentarnya. Sebelum saya bacakan pertanyaan di chat box, ini saya persilakan dulu Mas Burhan untuk mengomentari atau silakan Mas Burhan. Oke, pertama begini ya, Bung Masinton ya, kami reguler sekali merilis survei nasional tatap muka maupun by phone, dan betul setelah putusan MK tanggal 16 Oktober, kami rilis temuan suara Pak Prabowo Gibran jika dipasangkan itu mengalami penurunan. Dan selisihnya tinggal 2%. Jika pasangan tersebut ditetapkan melawan Ganjar Mahfud dan Anies Mohaimin, karena kebetulan dua rivalnya ini kan sudah diumumkan sebelum Gibran resmi dicawapreskan oleh Pak Prabowo. Dan bukan kali itu saja, jadi tiap kali kita rilis siapa yang naik, siapa yang turun, kita sampaikan kepada publik. Jadi kami nggak pernah ngumpet-ngumpetin hasil survei. Jadi dan sering, bahkan kalau misalnya dicek per 2020 sampai 2023 ketika Mas Ganjar unggul, jangan lupa Mas Ganjar unggul pertama kali di survei bulan April 2020
2022 itu yang merilis pertama kali adalah indikator. Jadi kami nothing personal sama siapapun ya. Anies ketika menyalip Pak Prabowo November 2022 dan Pak Prabowo terjerembab ya di survei saat itu yang pertama kali rilis juga indikator. Tapi tentu ketika mengalami kenaikan atau penurunan siapapun kami nggak punya sikap partisan apapun ya. Jadi ya data adalah data. Meskipun mungkin buat saya atau beberapa peneliti kami punya preferensi partisan, personal, itu tidak akan menutupi gitu ya, objektivitas kami terhadap data itu. Tadi saya sebutkan ya, don't get me wrong, saya termasuk orang yang menganggap serius isu etik yang akhirnya diputuskan oleh Majelis Kehormatan MK. Buat saya itu isu yang sangat serius. Tetapi kalau ternyata temuan kami tidak menemukan bahwa isu tersebut merembes ke bawah, dan mungkin pemilih menangkap lain dari apa yang mereka saksikan di media, ya datanya ya kita sampaikan apa adanya. Dan betul tidak hanya melalui Twitter. Jadi kita punya pertanyaan exposure pemilih melalui berbagai macam media, TV, kemudian koran, kemudian tatap muka, ya, kemudian media sosial pun kita breakdown banyak sekali, itu ada Twitter, ada TikTok, ada IG, ada Facebook, ada YouTube, ada Telegram, ada macam-macam gitu ya. Itu memang ada variasi jawaban berdasarkan exposure mereka berkaitan dengan dua isu panas yang selama ini menggelayuti Gibran. Satu isu politik dinasti, dua isu berkaitan dengan keputusan MK. Jadi ada variasi. Jadi dan per hari ini memang sentimen negatif lebih muncul di Twitter. Bukan berarti kami nggak punya data di media platform medsos yang lain, ada. Tetapi sentimennya lebih positif. Nah, apakah karakter Twitter yang lebih kritis ataukah medsos lain yang berbeda? Artinya mereka mungkin punya persepsi lain berkaitan dengan isu ini, wallahu alam. Mungkin pakar komunikasi politik bisa meneliti mengapa terjadi variasi. Waktu 2019, waktu itu kami melakukan survei juga terkait dengan hoax ya, misinformasi, kita temukan memang ada perbedaan. Jadi hoax misalnya lebih banyak menyebar di WA dan IG. Twitter cenderung lebih kritis karenanya hoax tidak signifikan menjelaskan exposure dan keyakinan pemilih ketika mereka mendapatkan informasi yang bersifat disinformatif. Nah, ini studi-studi yang mungkin perlu dilakukan untuk menguji mengapa ada perbedaan variasi tadi. Termasuk yang tadi disebut oleh Grace ya tentang anak muda. Gitu. Saya setuju gitu ya bahwa isu Gibran bukan semata-mata anak muda tetapi juga anak presiden. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat datanya ya anak muda, dan ini bukan hanya data saya, kemarin kebetulan saya mendapatkan data dari Poltreking, data dari Populi ya, kebetulan kita sama-sama anggota Persepi, termasuk data dari Carta Politika, yaitu kita temukan memang ada peningkatan elektabilitas Pak Prabowo di kalangan anak muda. Nah, apakah ini faktor Gibran? Mungkin, ya. Mungkin ya, mungkin tidak. Tetapi paling tidak kita punya indikasi ya, punya indikatif evidence ya, yang menunjukkan ke situ. Nah, yang terakhir tadi Bung Masinton menyebut soal pengalaman di pemerintahan. Jadi pertanyaannya begini, ini kalau istilah ilmu politiknya itu namanya personal quality, kualitas personal. Jadi ada studi di tengah merosotnya kedekatan pemilih terhadap partai di dunia, bukan hanya di Indonesia, istilah teknisnya namanya party alignment. Pemilih cenderung melihat faktor figur personal, kualitas personal yang membuat mereka memilih calon atau partai. Kalau dulu kan kedekatan terhadap pemilih yang menjelaskan mengapa perilaku memilih bisa dijelaskan dalam pemilu-pemilu. Belakangan justru kualitas personal.
Nah, kualitas personal itu persepsi pemilih terhadap variabel-variabel personal yang dimiliki oleh seorang calon yang maju dalam pertarungan. Nah, variabelnya macam-macam. Salah satunya adalah integritas. Misalnya jujur, ya, amanah, itu faktor integriti. Yang kedua adalah empati, caring to the people, ya, perhatian sama masyarakat. Yang ketiga itu kompetensi, termasuk pengalaman dalam pemerintahan. Yang berikutnya termasuk appearance atau penampilan, termasuk juga religiosity. Nah, itu kita masukkan tuh di pertanyaan tadi kan. Nah, ternyata dari berbagai macam variabel personal quality yang paling tinggi adalah yang disebut dengan amanah. Yang kedua adalah empati. Oke. Nah, dua itu. Nah, jawaban itu yang kemudian kita cross. Kita cross dengan pilihan pasangan capres-cawapres. Capres-cawapres. Ya. Nah, orang yang menjawab amanah atau jujur itu cenderung memilih pilihannya, ya. Jadi kita nggak nanya langsung sebenarnya. Jadi kita cross tabulasi dan cenderung memilih Mas Ganjar dan Pak Prabowo. Orang yang menyebut perhatian pada masyarakat sebagai variabel penting yang harus dimiliki oleh calon presiden cenderung memilih Mas Ganjar. Nah, orang yang memilih pengalaman dalam pemerintahan cenderung memilih Prabowo, tetapi memang kita cross-nya sama variabel pasangan, gitu ya. Karena kan udah ada pasangan. Nah, saya sih menduga pengalaman di sini tuh lebih menunjuk pada Prabowo ketimbang Gibran, ya. Tapi ini pertanyaan langsung, bukan pertanyaan langsung, tapi variabel cross tabulasi. Termasuk orang yang memilih karena faktor kepintaran sebagai variabel penting yang harus dimiliki oleh seorang capres, termasuk juga religiusitas, itu cenderung memilih Mas Anies. Kira-kira itu sebagai jawaban saya, tapi anyway saya ingin menjelaskan singkat, ya, bahwa ini tren yang menurut saya kita bisa uji ke depannya, ya. Masukan tadi dari 3 narasumber penting untuk menangkap lebih substil, ya, apa yang terjadi di masyarakat. Nah, apa yang menjelaskan ketika putusan MK, ya, itu Prabowo sempat turun, tetapi setelah didaftarkan justru naik. Ini memang kami sebagai peneliti, ya, Chris, ya, Bu Masinton, Kang Saan, ya, itu semakin kami meneliti, semakin banyak hal yang tidak kita ketahui. Jadi kompleksitas perilaku pemilih itu luar biasa. Ini sekedar informasi, ya. Sebelum survei tatap muka ini kami olah, kami analisis, kami punya survei telepon bekerja sama dengan salah satu perusahaan media. Dan survei telepon itu lebih menangkap duluan fenomena naiknya Prabowo Gibran. Dan seperti Bung Masinton, saya juga kaget. Ini ada apa dalam waktu 2 minggu ada perubahan yang sangat kencang, ya. Saya tahunya dari survei telepon dulu. Ya. Akhirnya saya putuskan survei lagi, survei telepon, pakai biaya sendiri. Double check. Hasilnya sama. Jadi ini ada apa? Jadi survei tatap muka karena teknisnya lebih sulit kan lebih terlambat, ya. Survei telepon kami udah menangkap duluan. Nah, dan terus terang seperti teman-teman ketahui, seingat saya, ya, Rizka, ya, seingat saya jarang sekali ada perubahan elektoral less than 1 month untuk nasional. Jarang sekali, ya. Mungkin ini kali pertama, mungkin saya harus cek, gitu, ya. Tapi kalau pilkada mungkin, karena size-nya kan lebih kecil, ya. Tapi kalau nasional, terjadi perubahan kencang in 2 weeks, itu mungkin jarang sekali. Pasti ada kejadian luar biasa. Dan mungkin survei kuantitatif tidak bisa menangkap nuansa kecil, ya, yang menjelaskan mengapa ini terjadi. Nah, saya tadi jelaskan ada 2 faktor, kan. Ada perubahan pendukung Pak Jokowi yang awalnya memilih Mas Ganjar migrasi ke Pak Prabowo, tapi sebagian pendukung Pak Prabowo-nya pindah ke Anies. Yang kedua adalah pemilih muda. Nah, itu jawaban kuantitatifnya, tetapi jawaban detailnya mungkin perlu melalui wawancara-wawancara atau penelitian observasi kualitatif supaya lebih bunyi. Saya kira itu, gitu, ya. Secara umum memang survei-survei semacam ini bisa mengurangi ketidakpastian, tapi tidak seluruhnya bisa menghilangkan ketidakpastian itu. Jadi masih ada terra incognita dan masih ada waktu, ya, 2-3 bulan buat
calon presiden siapapun untuk memacu mesin kampanyenya, apa yang sekarang terpotret bahwa ada penurunan suara Mas Ganjar, ini bukan kiamat ya, masih ada waktu ya untuk mengejar. Buat Pak Prabowo juga masih ada waktu untuk mengejar satu putaran, tetapi saat yang sama masih banyak PR-nya karena kedodoran di basis lamanya sendiri, terutama di basis Jawa Barat dan Sumatera, dan buat Mas Anies juga masih sangat terbuka untuk menciptakan kejutan. Begitu, Rizka. Baik, makasih Mas Burhan. Semoga sudah terjawab ya, Bang Masinton. Ini ada pertanyaan di chatbox, ada 3 nih setidaknya. Yang pertama dari Mas Haryono untuk Mas Burhan. Mengapa dengan begitu banyaknya baliho Kaisang PSI di seluruh pelosok, perolehan PSI masih 0,%. Tadi 0,9 kalau di survei ini. Apakah ada faktor ketidaksukaan masyarakat yang tak terdeteksi? Kemudian dari Yakub Media Indonesia. Halo, selamat sore. Saya Yakub dari Media Indonesia. Izin bertanya kepada Mbak Grace terkait survei lain sebelumnya yang menyebut Prabowo Gibran punya kemungkinan menang 1 putaran. Bagaimana tanggapannya? Seberapa yakin Prabowo Gibran bisa melenggang mulus menang 1 putaran? Kemudian dari Syueb Abu Hanifah ada kepada Bang Masinton dan Mas Burhan. Sampai hari ini kualitas Pilpres hanya semacam Indonesia Idol, bukan bertujuan untuk tujuan pendidikan politik. Peserta mencoba menarik simpati audiens dengan berbagai gimmick dan dipastikan hasilnya bukan yang terbaik namun yang terpopuler. Baik, silakan dijawab barangkali Mbak Grace dulu ya. Pertanyaan dari Yakub Media Indonesia. Silakan Mbak Grace. Oke, makasih Mbak Rizka, makasih juga Mas Yakub dari Media Indonesia. Saat ini ya kita tentu berharap bisa 1 putaran. Kenapa? Supaya nggak mahal-mahal juga pemilu kita. Kalau 2 putaran pastikan butuh energi, butuh dana yang sangat besar, dan supaya ekonomi kita bisa jalan lah, agar tahun 2024 itu kita tidak disandera oleh dari momen pemilu yang satu ke pemilu lainnya. Kalau ada putaran kedua kan berarti selain Februari putaran pertama, Juni putaran kedua, nanti Oktober, November pilkada. Jadi sepanjang 2024 ekonomi nggak gerak. Orang-orang pada wait and see, menunggu hasil pemilihan-pemilihan. Jadi harapan kami bisa 1 putaran supaya bisa cepat membangun, bisa cepat merumuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya di tengah kondisi geopolitik juga yang lagi banyak tantangan. Tentu hasil dari survei hari ini mengkonfirmasi temuan-temuan sebelumnya bahwa ada tren yang positif gitu ya, yang menggembirakan tentunya, tetapi juga ada PR yang masih harus dikerjakan, antara lain memperkuat basisnya Pak Prabowo di Jawa Barat yang kita lihat hari ini banyak yang beralih ke Mas Anies. Memang kenaikan dari jumlah orang yang bertambah, peralihan dari basisnya Pak Jokowi masih lebih besar. Tapi kalau kita ingin agar bisa 1 putaran, ini PR yang harus bisa diadres oleh tim kampanyenya Pak Prabowo Gibran. Jadi optimis, tentu akan berusaha keras, tetapi juga nggak mau takabur Mas, karena ini kan kayak tadi ya Mas Burhan bilang, baru kali ini untuk level kontestasi nasional biasanya kalau gerak tuh tipis-tipis gitu ya Mas Burhan ya. Iya. Karena melibatkan orang yang sangat banyak, nggak kayak pilkada orangnya sedikit mobilisasi gampang gitu. Tapi ya kita berharap agar 3 bulan ke depan, kurang dari 3 bulan bahkan, berusaha keras dan semoga bisa terus menjaga tren. Mungkin Mas Burhan kali ini agak apa ya, bisa berubahnya lebih lincah. Mungkin karena 54% adalah pemilih anak muda, mungkin. Mungkin Jadi lebih lebih volatile, responsif lebih terhadap, volatile. ya Mungkin. lebih volatile, mungkin ya, mungkin. Jadi itu tadi jawabannya Mas Yakub. Optimis dan harapannya bisa 1 putaran supaya lebih efisien, bisa langsung bergerak membangun. Tapi tadi masih ada PR-PR yang harus dikerjakan oleh tim Pak Prabowo Gibran. Terima kasih. Baik, makasih Mbak Grace. Berikutnya mohon Bang Masinton untuk menjawab pertanyaan dari Mas Syueb Abu Hanifah dari IPB. Silakan Bang Masinton juga. Ya, tadi saya sempat mencatat kata-katanya Bang Masinton. Ini tetap
memang masih optimis, tapi tetap masih perlu dikawal gitu. Apakah memang ada tanda-tanda kalau nggak dikawal itu akan ada sesuatu? Gitu. Silakan Bang Masinton. Iya, tentu kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini ya, arah-arahnya kan sudah kelihatan gitu. Nah, kalau ini nggak kita kawal ya bablas. Nah, proses itu sudah dimulai dari Mahkamah Konstitusi. Kecacatannya itu sudah dimulai dari sana. Ya, kontestasi ini kan seharusnya ya bukan dengan cara mengakali konstitusi. Ini kalau kita bicara kontestasi, nggak boleh konstitusi itu diakalin hanya untuk memuluskan jalan orang per orang itu untuk ikut dalam kontestasi. Nah, tentu hukum itu kan bukan sekedar apa yang tertulis, ya. Nah, etika itu kan norma dan nilainya itu di atas hukum. Nah, kita tahu tuh putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi itu eh, diberikan sanksi, dihukum dengan pelanggaran etik berat. Ingat loh, etik itu bagian dari norma. Karena yang diuji di dalam Mahkamah Konstitusi itu adalah norma. Bukan peradilan seperti pidana atau perdata biasa. Yang diuji itu norma, etik. Dan etik itu di atas hukum yang tertulis itu. Jadi itulah persoalan mendasarnya. Nah, kemudian apakah kalau kita mau bicara ini pemilunya tidak boleh ada fitnah, sangat setuju gitu. Kontestasi gagasan, iya gitu loh. Nah, jadi kalau kita merespon putusan Mahkamah Konstitusi, apakah kemudian putusan dari Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dituding sebagai fitnah? Kalau tadi Mbak Grace menyampaikan jangan nebar fitnah apa segala macam, kita menyampaikan fakta apa yang disampaikan diputus oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah keresahan kita dalam menjaga marwah konstitusi itu. Apakah itu sebagai sebuah fitnah? Kan itu kebalik-balik. Karena bernegara ini adalah berkonstitusi, Pak. Kalau konstitusi jebol, kita bersandar pada apa? Apa aturan dasar kita? Gitu loh. Apa dasar kita menyelenggarakan pemilu apa kalau bukan konstitusi? Ya itu loh. Nah, kalau hal yang mendasar ini ditabrak, ini yang menjadi keresahan kita bersama. Ini yang selalu kita sampaikan. Pemilu ini bukan sekedar ajang prosedural 5 tahunan, bukan itu. Gitu loh. Kalau pemilu kemudian melahirkan diawali dengan kecacatan-kecacatan, ya, pelaksanaannya pun Pak, saya duga itu akan berpotensi mendatangkan kecacatan dalam pelaksanaan. Dan hasilnya akan cacat. Unlegitimate. Nah, kalau pemilu melahirkan kepemimpinan yang tidak legitimate, kita bernegara mau bagaimana sih? Kemana sih tujuan kita bernegara? Gitu loh. Kalau mendatangkan ketidakstabilan, maka dibutuhkan jiwa-jiwa kenegaraan. Makanya Mahkamah Konstitusi harus diisi oleh negarawan yang dia sudah paripurna dengan kepentingan dirinya, keluarganya, begitu. Nah, itu yang menjadi dasar keresahan kita. Saya nggak tahu, kita nggak boleh memutus, oke, bahwa ini ada kontestasi elektoral yang dianggap berbeda dengan sikap dan rasa orang, gitu. Nggak bisa, gitu loh. Kemudian kita mengabaikan hal-hal yang mendasar. Pemilu ini persoalan teknis kok, tentang cara memilih. Baik. Pemilu ini kan diselenggarakan cara memilih pemimpin. Tapi dia nggak boleh mengabaikan hal yang mendasar. Nah, sekarang putusan MK itu melanggar hal yang prinsipil dalam reformasi dan demokrasi kita. Karena konstitusi itu jiwanya adalah reformasi dan demokrasi itu. Gitu loh, maka dibatasi 2 periode, diatur semua syarat-syarat perundang-undangan tadi. Nah, jadi ya
saya melihat gagasan, kalau kita bicara kontestasi ini, kita bicara tentang adu gagasan, iya, gitu loh. Harus gagasan itu kan bersandar pada konstitusi, bukan gagasan yang sekedar ngomong gagasan. Kalau gagasannya tidak bersandar pada konstitusi, sementara konstitusinya udah ditabrak itu. Nah, gimana tuh? Iya kan? Nah, sementara konstitusi ngacu pada moral etik politik kita, ya. Bukan kemudian kita bicara kontestasi, tapi kita membegal konstitusi. Ini kan celaka. Nah, gitu loh. Nah, inilah yang tadi menjawab pertanyaan, oh ya pilpresnya kok jadi kayak idol, bener. Jadi kayak kontestasi idol nih. Jadi bukan dagang gagasan, dagang kartu. Iya kan? Kartu anak sehat, kartu anak presiden, kartu apa. Yang pada periode-periode sebelumnya, woi Bung, rakyat butuh kerja, bukan kartu gitu. Malah sekarang menikmati kartu itu bersama-sama dengan pedagang kartu tadi. Jadi, ya pilpres ini ada adu gagasan, jual gagasan, bukan jual kartu atau adu kartu tadi, gitu loh. Nah, tapi bagaimana sekarang kita bicara tentang gagasan? Gagasan apa? Karena sudah diawali dengan menabrak konstitusi tadi. Maka itulah dia, karena menabrak konstitusi, ya cacat hukum. Maka dia tidak lagi dagang gagasan, karena gagasan tidak bersandar konstitusi lagi. Dagang kartu. Saya rasa itu. Baik. Jadi dia dagang Oke. kartu sekarang. Bukan lagi adu gagasan, adu kartu. Bukan lagi dagang gagasan, ya, tapi dagang kartu. Kartu siapa? Anak presiden. Kartu Oke. anak presiden sehat. Oke, Bang. Ya, terima kasih Bang Masinton komentarnya. Barangkali Mbak Grace mau menanggapi, silakan Mbak. Ya, makasih. Izin lagi Bang Masinton. Siap. Jadi Siap. Siap. Ini Kang Saan diam-diam aja nih Kang Saan. Iya. Kang Saan masih di Kang Saan situ mana nggak? Tahu-tahu ini? dia lagi udah kemana lagi? Masih. Iya. Dia seperti biasa menikmati Monggo Iya. Mbak Grace, kita bawa ketawa aja sih. Siap Bang Masinton. Nah, tadi saya tertarik tuh di survei yang dipaparkan oleh Mas Burhan. Cukup besar, hampir separuh dari responden, separuh dari masyarakat itu ya, karena representasi kan. Masyarakat itu tahu hampir separuhnya bahwa kondisi Pak Jokowi dan PDIP sedang tidak baik-baik saja. Nah, menarik ini, berarti mereka paham begitu ya, apa yang ada sesuatu yang sedang terjadi, kondisinya sedang tidak baik-baik saja, oleh karenanya semua manuver dari kubu Pak Ganjar dan juga Pak Mahfud adalah manifestasi dari kondisi yang tidak baik-baik itu. Jadi narasi terkait pemilu yang tidak legitimate, kemudian tadilah perang kartu gitu ya. Saya baru dengar nih istilahnya baru nih Mas Masinton, saya catat loh nih, perang kartu. Terus kemudian kalau belum mulai gitu kan, belum sampai, masih ini kan masih mau ambil nomor urut gitu ya, tapi pagi-pagi udah bilang wah ini nanti bakal terjadi kecurangan nih, intinya kan gitu. Ya ini sudah bisa dibaca oleh masyarakat, hampir separuh loh yang tahu bahwa ada sesuatu tidak sedang baik-baik saja. Mereka bisa membaca bahwa semua manuver ini adalah ekses atau manifestasi dari kondisi yang tidak baik-baik itu. Dan yang menarik juga, ternyata mayoritas responden, kalau saya nggak salah ingat tadi sekitar ada 60%-an, setuju bahwa Pak Jokowi, sekalipun beliau adalah kader PDIP, boleh loh punya dukungan yang berbeda dari partainya, itu sah-sah saja gitu. Jadi masyarakat memahami ada sesuatu yang tidak baik-baik saja, dan buat mereka tidak melanggar aturan bukanlah sebuah pengkhianatan kalau Pak Jokowi memiliki opini atau memiliki keberpihakan yang berbeda atau punya calon yang dia dukung yang berbeda dibandingkan partainya gitu. Jadi saya pikir
ini sebagai tanda kasih saya kepada Bang Masinton. Mungkin hati-hati juga gitu Bang. Kita lihat ini kan survei ya membuktikan bahwa semakin banyak narasi-narasi negatif yang diluncurkan atau dilancarkan oleh pendukungnya Pak Ganjar dan sekarang termasuk Pak Ganjar sendiri, itu hati-hati justru tidak membawa simpati, malah lari ke Anies. Ini Kang Saan yang lagi asik-asikan nih. Ya kan? Kayak kita sekarang lagi ngobrol di sini, dia lagi makan kayaknya nih. Iya, saya udah nggak melihat, tapi udah nggak melihat lagi ada Kang Saan. Tadi masih ada. Kayaknya tadi udah pamit duluan sih. Oke, baik, makasih Mbak Grace, Bang Masinton dan Mas Burhan. Ini saya minta maaf kepada para penanya di chat box karena waktunya terbatas. Kita harus, sebentar. Oh, Tadi ada ada buat juga. Mas Burhan satu lagi, Mas. Ya, ada dua itu. Ada Satu, dua, sorry. ya, Yang sekaligus tentang penutup kali ya. PSI, kenapa? Mm-mm. Tentang PSI Kalian dan dulu. juga tentang ini dari Dev Mardin. Kenapa turunnya suara Ganjar Mahfud tidak menurunkan suara PDIP dan rendahnya suara Anies Caimin Ya, tetap suara ya dan seterusnya itu. Silakan Mas Burhan. Sekalian closing statement Mas. ya, oke. Pertama, ya kami belum menemukan bukti ya secara empirik bahwa PSI mengalami peningkatan. Tetapi di survei telepon biasanya suara PSI di data kami itu 1,6%. 1,6 sampai 2%. Kalau survei telepon, ini Chris ya. Kalau survei tatap muka, di mana seluruh warga punya peluang yang sama untuk terpilih sebagai sampel, itu suara PSI ya kisaran 1%. Nah, dugaan saya kalau survei telepon itu kan ada bias kota ya, karena mereka yang punya HP atau pendidikan baik. Nah, itu basis PSI, ya basis PSI. Sementara kalau di survei tatap muka, termasuk yang tinggal di desa-desa kan belum banyak tuh yang kenal PSI itu. Ya, kenalnya ya partainya Bu Masinton kalau di desa-desa itu. Jadi memang ada PR dan mungkin gitu ya dengan sosialisasi yang masif ya baru kita bisa potret nanti. Tapi per hari ini belum kita temukan bukti PSI sampai 2% ke atas belum ya. Meskipun survei telepon sudah mulai sekitar hampir 2%. Jadi lagi-lagi tidak segampang dan secepat membalikan telapak tangan, menaikkan elektabilitas itu nggak mudah gitu ya. Tetapi saya kira dengan kerja keras mungkin PSI bisa menciptakan kejutan. Dan yang kedua soal PD Perjuangan. Nah, sebenarnya kalau Anda lihat data tren tadi ada penurunan 1% ya PD Perjuangannya. Di survei pertengahan Oktober itu 25, sekian persen. Sekarang 24 ya. Dan yang menarik alasan memilih PD Perjuangan karena suka Pak Jokowi turun juga. Sebelumnya 24%, sekarang 16%. Jadi mulai ada pergeseran gitu. Nah, tetapi basis PD Perjuangan kan sudah mengakar ya. Jadi saya sih tidak yakin ya suara PD Perjuangan, kalaupun toh harus mengambil jalan berbeda, rute yang berbeda dengan Pak Jokowi, kemudian sampai merosot di bawah 18%, saya nggak terlalu yakin ya. Tetapi lagi-lagi ya perlu dites ke depan seberapa besar impact-nya. Nah, yang merasakan dampak elektoralnya Mas Ganjar, tapi PD Perjuangan sebagai institusi yang kokoh gitu ya, yang sudah bertahun-tahun gitu ya, punya partai ID kuat, itu belum terdampak secara masif seperti Mas Ganjar. Karena pertama suara PD Perjuangan kan di 2019, 2014 kan kisaran 20%. Sekarang masih surplus tuh. Sekarang 24%. Jadi masih lebih banyak ketimbang basis lamanya yang memilih partai di 2019. Sementara pemilih Mas Ganjar di survei terakhir sebelum mengalami penurunan kan 37%. Sekarang 30%. Jadi, nah 30% suara Mas Ganjar per hari ini kalau kita lihat tadi 71% datang dari pemilih PD Perjuangan. Jadi sebenarnya suara Mas Ganjar yang lari itu kebanyakan diambil dari basis pendukung Jokowi non PD Perjuangan. Meskipun mulai ada penurunan juga dukungan Mas Ganjar dari segmen pemilih PD Perjuangan.
Dan terakhir sebagai penutup, saya setuju tadi ada yang bertanya, ini concern saya sejak lama ya, bahwa pemilu kita terlalu banyak gimmick ya, terlalu banyak terlalu banyak ini pertarungan non substantif. Nah, salah satunya memang nggak bisa disalahkan kepada partai atau calon presiden. Jadi diferensiasi programatik dan ideologis antar partai kita itu terlalu lemah. Ya, jadi tulisan saya bersama Ed Aspinall dan kawan-kawan itu di Parti Politik maupun di jurnal Electoral Studies itu menunjukkan dari 9 variabel yang membedakan satu partai dengan partai lain, itu cuma satu variabel yang membedakan satu partai dengan partai lain kaitannya dengan kongruensi ideologis. Yang lainnya sama aja. Antara partai Islam, partai nasionalis, sami mawon. Kecuali satu agama. Satu isu, yaitu isu peran agama dalam politik. Di luar itu sami mawon. Termasuk soal ekonomi, soal politik. Nah, akibatnya kemudian tidak terjadi diferensiasi program. Semuanya cenderung populistik. Ya. Nah, ini kan beda ya kalau misalnya kita mengacu pada negara-negara lain, terutama di negara dengan tingkat party ID tinggi dan di negara di mana ideologi kiri dan kanan itu sangat terang benderang bedanya. Dan itu punya impact terhadap program yang ditawarkan capres maupun partai berkaitan dengan isu elektoral. Nah, dalam konteks diferensiasi yang menipis, akhirnya semuanya jualan gimmick dan populis. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan mereka. Kalau mau, ide-idenya suka tidak suka ya harus disederhanakan partai kita. Sehingga memaksa partai-partai untuk memperjelas jenis kelamin ideologis mereka. Tapi kalau masih seperti sekarang, apalagi dengan sistem proporsional terbuka, kemungkinan ke arah sana masih jauh panggang daripada api. Begitu jawaban saya. Terima kasih sekali lagi buat Bung Masinton, Sis Grace Natali, kemudian Kang Saan Mustafa, dan para peserta ya. Terima kasih telah meluangkan waktunya buat media-media yang hari Minggu saya baca waktunya untuk mendengar rilis survei kali ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Burhan. Berikutnya closing statement dari Bang Masinton dan dari Mbak Grace. Silakan Bang Masinton dulu. Ya, terima kasih. Nah, tentu kita berharap pemilu ini bisa kita selenggarakan dengan secara jujur, adil, ya dengan prinsip luber dan terpercaya tadi itu. Nah, namun kita juga harus tetap mengingatkan agar demokrasi ini tidak tercederai dengan dasar prinsip azas menang kalah saja, ya, tapi harus bisa menjaga hal-hal yang mendasar dari yang prinsip-prinsip dalam demokrasi dan kedaulatan rakyat kita, agar pemilu ini bisa melahirkan kepemimpinan yang legitimate, bukan sekedar yang menang karena proses yang tidak benar tadi. Saya rasa itu. Terima kasih kepada Bung Burhan, Bung Rizka, dan seluruh hadirin serta Mbak Grace dan teman-teman indikator politik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekaligus izin pamit. Terima kasih. Waalaikumsalam. Bung Masinton, thank you ya. Makasih Bang Masinton. Silakan Mbak Grace closing statement-nya. Ya, terima kasih semuanya. Ini jadi catatan buat kami, sebuah tren yang baik tentunya ya. Bisa sudah tembus dari 40%, mengkonfirmasi temuan lembaga-lembaga survei lainnya. Ini memantapkan langkah kami untuk terus berjalan dalam platform keberlanjutan, melanjutkan kerja-kerja baik yang sudah dilakukan selama ini hampir 10 tahun oleh Pak Jokowi. Dan semoga pemilu nanti bisa berlangsung cukup satu putaran. Kalau trennya positif ya, kan sangat memungkinkan kita baca trennya. Kalau sekarang memang belum cukup, tapi semoga trennya terus berlanjut supaya kita bisa tidak terlalu banyak resources yang habis hanya untuk pemilu dan kemudian bisa fokus membangun. Dan saya berharap ke depan juga berdasarkan dari hasil temuan ini semoga bisa menurunkan tensi
politik, semoga pertarungan gagasan nanti yang akan lebih dikedepankan, tidak lagi menyebarkan narasi-narasi yang syarat dengan kebencian, kemudian fitnah-fitnah yang tidak punya dasar yang jelas, dan kontestasi kita betul-betul bisa menjadi pertarungan gagasan, bukan lagi pertarungan perasaan. Semoga setelah pengambilan nomor urut bisa lebih lebih turun ya tensi politik yang sekarang ini sedang kita lihat beberapa hari terakhir. Terima kasih buat Mas Burhan, Mbak Rizka, dan juga kawan-kawan indikator, juga Bang Masinton, senior kami, Kang Saan juga. Terima kasih.